aku iseng nih ngecek nama aku di Google. Kan biasanya kalau kita ngecek nama kita di Google, itu pasti ada current question yang orang biasa tanya ke Google kan. Aku coba ketik nama aku, Dea Rizkita. Dan yang keluar itu adalah Dea Rizkita bikini, Dea Rizkita seksi, Dea Rizkita payudara. Halo semua, nama saya Dea Rizkita, sarjana psikologi. Saat ini sedang menjalankan kesibukan di dunia hiburan. Sekarang lagi main sitkom di salah satu stasiun TV swasta di Indonesia. Setelah itu selesai Putri Indonesia kemarin, banyak peluang terbuka dan salah satunya sekarang lagi bikin sekolah sondor dinding, nanti bisa dicek Instagramnya. Dan masih aktif berkuliah juga di Magister Profesi Psikologi. Gitu. Jadi waktu kecil aku yang sekarang ini adalah apa yang aku rencanain 5 tahun yang lalu. Jadi aku percaya nggak akan ada yang namanya kebetulan. So jadi Putri Indonesia pun aku udah pengen sejak umur aku 12 tahun. Jadi waktu umur 12 tahun aku kayak ngeliat tayangan Putri Indonesia pemilihannya. Terus aku cuma bilang nih sama mama aku, suatu hari nanti aku harus ada di panggung itu. Sombong banget waktu itu bilang. Terus mama aku cuma ketawa, hahaha, ya udah belajar yang benar loh gitu. Dan sampai akhirnya aku membuktikan kalau aku memang pengen jadi Putri Indonesia. Kalau dulu pengen jadi Putri Indonesia mungkin karena pengen dadah-dadah aja, pengen jadi sosok perempuan yang dilihat cantik. Cuma kemarin motivasi aku ikut Putri Indonesia akhirnya berubah. Setelah tahu Putri Indonesia ini ajang yang cukup tinggi atau prestis, akhirnya aku mempersiapkan diri dong. Ibaratnya kayak kalau aku ke medan perang, aku harus bawa berbagai senjata. Akhirnya aku memutuskan untuk ikut ajang-ajang kecil mulai dari tingkat kabupaten. Jadi aku ikut pemilihan Duta Wisata Kabupaten Semarang. Terus aku ikut Duta Wisata Jawa Tengah, Duta Wisata Indonesia, ikut Wajah Femina, dan sampai akhirnya memberanikan diri ikut Putri Indonesia. Dan alhamdulillah aku dapat apa yang aku mau. Kalau dulu tujuannya kayak yang tadi aku cerita, dulu pasti anak kecil pengen jadi putri itu ya pengen jadi princess, udah itu doang. Cuma kalau seiring berjalannya waktu, kemarin setiap aku ikut ajang-ajang itu, mulai dari tingkat kabupaten sampai dengan Putri Indonesia, aku selalu bilang hal yang sama setiap ditanya apa motivasi kamu ikut pemilihan ini. Hal yang aku bilang ini selalu, aku ingin menjadi sosok yang punya dampak dan yang bisa berdampak khususnya untuk kesejahteraan anak di Indonesia. Mereka kaget, pengen berdampak untuk pendidikan dan kesejahteraan anak, ngapain lo ikut Wajah Femina, ngapain lo ikut Putri Indonesia, salah tempat tuh. Tapi bukan itu yang aku mau. Aku percaya ketika aku menjadi sosok, akan jauh lebih gampang untuk aku bisa mengencourage orang, untuk aku bisa sama-sama mewujudkan mimpi aku itu, yaitu ingin berperan dan menjadi sosok buat pendidikan di Indonesia. Oke, ajang Putri Indonesia ini banyak banget dibilang kalau cuma menjual kecantikan, keindahan badan. Banyak banget aku ketemu orang-orang yang akhirnya bilang kalau emang Putri Indonesia tuh gini gak sih, gitu gak sih? Dan bahkan terkenal juga kalau putri-putri itu cuma modal cantik doang. Nah kalau menurut aku itu salah besar. Karena Putri Indonesia ini adalah wadah buat perempuan-perempuan yang pengen berkontribusi di bidangnya masing-masing. Gak harus pendidikan, tapi bisa bidang sesuai passionnya, olahraga kah, pendidikan kah, atau apa. Putri Indonesia ini hanya wadah, tapi bagaimana kita sebagai perempuan bisa memanfaatkan wadah itu dengan baik. Kalaupun memang ada teman-teman yang ternyata ada oknum-oknum yang dibilang kayak tadi cuma modal cantik doang dan lain-lain, tapi nggak semua kok, karena kita di sini tuh menjadikan ajang Putri Indonesia menjadi batu loncatan buat cita-cita kita yang lebih tinggi lagi. Jadi jangan underestimate lah sama kita. Kalau dibilang Putri Indonesia tuh glamor, tasnya branded, semuanya dari head to toe tuh branded semua. Terus ikut ajang internasional, cantik,
udah gitu aja, enggak, karena di balik itu banyak banget cerita perjuangannya. Termasuk aku, kalau aku boleh cerita, waktu menang Putri Indonesia kemarin, jadi Putri Indonesia Perdamaian 2017, aku secara langsung akan ditunjuk untuk mewakili Indonesia di ajang Miss Grand International 2017. Nah, pada saat itu memang yayasan ngirim kita membeli license, lalu mengirim kita ke sana. Tapi proses perjalanan persiapan itu kan panjang banget ya. Nggak cuma sekedar pergi doang, tapi ada banyak banget yang dipersiapkan. Salah satunya adalah training. Kita melakukan training pageant di Filipina dengan biaya sendiri. Karena memang nggak ada yang mewajibkan untuk ikut training. Jadi aku hanya pengen terjun lebih dalam lagi, makanya aku ikut training itu di Filipina. Dan waktu training itu kita 1 minggu di Filipina, aku sama teman aku 1 minggu di Filipina, tidak tahu bahasa Filipina. Bahasa apa ya Filipina tuh? Tagalog ya? Nggak tahu bahasa Tagalog, nggak tahu jalan, nggak tahu apapun. Kita cuma modal nekat searching, cari penginapan sendiri, cari tiket sendiri, bawa abon, bawa ikan teri, bawa bon cabe. Jadi waktu itu kita sampai makan itu karena kita nggak tahu mau makan apa, karena itu biaya kita sendiri. Buat aku dulu 20 juta tuh banyak banget, dan aku ngerasa kalau ini aku cover ini sendiri, makanya aku irit banget. Sampai waktu makan aku pakai nasi putih, jadi aku beli nasi putih di bawah kondo, di bawah apartemen tuh ada tukang jualan makan. Aku beli nasi putih, naik lagi ke atas, terus makan bon cabe sama teri, kacang selama 1 minggu, Beb, jangan sedih. Nah, itu salah satu bentuk perjuangan yang orang nggak tahu sebenarnya. Saat dilihat di stage atau di panggung, orang ngiranya, oh training sampai Filipina, wah luar biasa. Padahal di balik itu ada banyak banget hal yang aku sama teman-teman lain juga korbankan. Terus setelah berangkat pun, gimana caranya aku selama 3 minggu bisa tampil prima, termasuk di penampilan. Akhirnya ini sedikit bongkar rahasia juga. Oke, tas boleh Chanel, sepatunya boleh Louboutin atau apapun itu. Semuanya branded dari atas sampai bawah, tapi minjem Shy. Jadi nggak ada yang aku beli. Aku benar-benar nge-approach orang-orang untuk minjemin aku baju, minjem baju ke desainer-desainer, terus ke kakak-kakak angkatan Putri yang mereka pun kan udah sukses-sukses lah ya, bisa dibilang. Kita mintain tolong mereka kalau boleh nggak Kak pinjam untuk ke ajang internasional gitu. Jadi semuanya itu nggak sesimpel yang dibayangkan sih. Karena tadi aku bilang kayak aku pertama daftar Putri Indonesia tuh I play to win. Jadi aku sudah mempersiapkan diri ketika nanti misal aku menang, maka aku harus menghadapi apa, dan salah satunya adalah ini, konsekuensi berangkat ke ajang internasional menggunakan pakaian renang atau swimsuit. Nah, di situ hal pertama yang aku lakukan sebelum aku berangkat adalah aku memberikan penjelasan ke orang tua aku dulu. Kebetulan mama papa aku itu orangnya sangat demokratis. Tapi di satu sisi aku juga memikirkan, karena mama aku tuh keluarga punya pesantren. Dan bayangkan kalau keluarga besar mama aku ngelihat cucunya berlenggak-lenggok di atas panggung tidak menggunakan busana yang proper, itu pasti membuat sakit hati keluarga besar aku. Tapi di situ aku coba berikan pengertian. Sampai akhirnya berangkat, terus juga udah kompetisi berlangsung. Ternyata hal ini berbuntut panjang, karena ternyata yang namanya Indonesia pasti ada pro kontra juga, dihujat satu Indonesia. Mulai deh tuh ada hadis-hadis di komen-komen aku, jadi kayak pengajian online ya, ada hadis, ada ayat-ayat yang menyatakan bahwa perilaku yang aku lakukan ini tuh salah. Karena memamerkan tubuh di depan orang banyak, halayak ramai, bahkan seluruh dunia, karena itu ajang internasional. Waktu itu aku cuma mikir, aku itu jadi representasi Indonesia buat ajang internasional. Jadi aku harus mengikuti 100% persyaratan yang mereka buat, termasuk swimsuit competition. Jadi waktu itu aku meyakinkan keluarga, meyakinkan diri aku sendiri kalau apa yang aku lakukan ini masih dalam konteks yang wajar dan benar, karena ini masih sesuai aturan. Selesai pulang, aku iseng nih ngecek
nama aku di Google. Kan biasanya kalau kita ngecek nama kita di Google, itu pasti ada current question yang orang biasa tanya ke Google kan. Aku coba ketik nama aku, Dea Rizkita. Dan yang keluar itu adalah Dea Rizkita bikini, Dea Rizkita seksi, Dea Rizkita payudara, Dea Rizkita, kata-kata yang menurut aku nggak pantas gitu. Dan sampai akhirnya di situ aku baru ngerasa ternyata apa yang kemarin aku lakukan itu berdampak segitu banyaknya. Dan akhirnya aku memutuskan untuk gimana caranya si nama di Google itu clue-nya bisa ganti semua, jangan kayak gitu lagi. Karena kalau sedih-sedih juga percuma. Jadi aku memutuskan untuk ya udah terima aja. Dan gimana caranya aku harus bikin sesuatu yang baru, sesuatu lagi, prestasi lagi, supaya nama-nama itu atau clue itu yang ada di Google bisa berganti ke hal yang baru gitu sih. Dan kejamnya sosial media adalah karena mama papaku juga main sosial media, akhirnya mereka juga kena imbasnya dengan wah nggak bener nih ngedidik anak, wah pasti masuk neraka nih orang tuanya kalau anaknya begini dan lain-lain gitu. Jadi kurang lebih ceritanya seperti itu. Aku dibilang pelacur. Itu yang paling menohok buat aku sih, karena waktu itu dibilang wah kalau gini namanya nggak ada bedanya sama pelacur, dan itu dimention ke mama papa aku. Jadi kalau aku pribadi, karena aku merasa aku siap dengan segala konsekuensinya, cuma belum tentu mama papa aku kan. Nah di situ aku merasa sedih banget. Ya siapa sih orang yang nggak sedih dibilang pelacur? Iya, karena netizen itu memang sangat budiman dan selalu benar ya. Jadi aku nggak terlalu ambil pusing sih sekarang netizen mau seperti apa, karena kita juga harus bisa membedakan mana yang memberi kritik atau saran dan mana yang cuma menuturkan kebencian. Jadi aku, kalaupun ada yang mengkritik, aku take it seriously but not personally. Jadi aku nggak akan ngambil sampai ke hati, karena aku paham banget sih itu akan menguras energi kita. Jadinya harus bisa milah dan milih. Kalaupun memang ada yang ngehujat, aku tahu itu mereka posisinya ada di belakang aku jauh. Jadi aku nggak mungkin nyamperin mereka ke belakang dengan nanggepin mereka. Jadi aku tetap akan maju ke depan aja gitu. Selesai Putri Indonesia karena waktu wawancara terus ditanya motivasi ikut Putri Indonesia apa, yaitu pengen jadi sosok yang berdampak buat pendidikan dan kesejahteraan anak di Indonesia. Akhirnya aku akan balik lagi ke mimpi besarku itu. Jadi selesai Putri Indonesia ternyata harus terjun di dunia hiburan, tapi tidak mengurungkan niat aku juga untuk tetap bikin gerakan pendidikan. Jadi aku akhirnya memutuskan untuk bikin gerakan namanya Sekolah Sondor Dinding. Sondor Dinding itu artinya sekolah tanpa dinding. Kita di situ provide free karakter building class buat anak-anak marginal atau anak-anak dengan latar belakang ekonomi yang rendah. Kenapa? Sebenarnya pengen sih bikin sekolah gitu ya yang mengajarkan lengkap mulai dari mata pelajaran sampai dengan pendidikan karakter. Cuma mungkin kalau mata pelajaran tuh di sekolah pun mereka pasti dapat matematika, fisika, kimia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Tapi kalau pendidikan karakter belum tentu di sekolah mereka dapat. Seperti bagaimana cara leadership, bekerja sama dalam tim, itu mereka nggak akan pernah dapat di sekolah. Apalagi kalau sekolahnya internasional, aku percaya pasti dapat. Tapi kalau sekolah-sekolah di bawah kolong jembatan, di samping rel, itu kan juga pasti nggak akan dapat. Makanya kita ngincar kaum marginal atau anak-anak dengan latar belakang ekonomi yang rendah. Kemarin akhirnya aku sempet udah ke jalan-jalan bareng Sondor Dinding ke beberapa kota, ke Ambon, Lombok, terus ke Bantar Gebang, Semarang, dan besok akan ke Kampung Melayu, Sun, Jogja, dan Bandung. Gitu sih, jadi mohon didoakan supaya lancar juga. Tujuan awalnya berangkat dari keprihatinan aku dan teman-teman juga akibat sekarang anak-anak itu dipaksa untuk jadi berprestasi. Atau anak-anak akan lebih bangga kalau mereka berprestasi daripada berempati. Padahal kita pengennya, visi kita adalah pengen membentuk anak-anak ini bukan hanya berhasil tapi juga bisa berakhlak. Karena sekarang banyak banget yang bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu. Nah pengennya anak-anak, terutama anak-anak kaum marginal ini yang mereka memang susah banget untuk dapat akses pendidikan karakter, bisa kita sentuh dan bisa kita rubah lah pelan-pelan gitu.
Iya, orang pun banyak meragukan aku sih dulu waktu aku bikin yang kayak gini waktu zaman Putri Indonesia, orang ngiranya pencitraan. Ah, lo pencitraan doang lah, mentang-mentang jadi Putri Indonesia, bikin-bikin beginian biar kelihatan bagus. Tapi sampai akhirnya sekarang aku masih bikin kayak gini, orang-orang juga kaget karena ngiranya aku ini kayak, contohnya aku di TV deh, aku di TV tuh ngelawak, cekakak-cekekek, kayak nggak ada masalah gitu ya. Tapi di sisi lain ketika harus kemarin terjun ke Lombok pada saat pasca gempa, ya aku bisa. Nah, aku sendiri pun merasa aku tuh punya dua sisi yang berbeda di dalam diri aku. Yang satu memang sisi yang super dazzling, vibrant, super apa ya bahasanya, super happy terus gitulah ya, sanguinis banget. Tapi di sisi lain juga ada sisi caring aku, dan ini memang sedikit bertolak belakang sih. Bahkan banyak brand-brand yang mau bantu sondor dinding tuh nggak percaya, karena salah satunya kita nanti tahun depan akan ada kerja sama salah satu optik di Indonesia. Si ownernya ini tuh nggak percaya kalau aku itu bisa ke tempat-tempat kayak gitu, karena ownernya udah searching nama aku di Google dan melihat apa paparan yang ada di sana, mau nggak mau ada paparan-paparan yang terselip. Dia meragukan, ini bener nih orang ini bisa ngajar, oh ini bener nih orang ini mau jadi psikolog, kok gini gitu. Karena tampak luarnya memang kadang kayak orang nggak percaya, cuma ketika diliatin langsung dokumennya, bahkan ikut, kemarin ada salah satu brand yang aku ajak ikut waktu di Semarang, mereka juga oh bisa ternyata gitu. Jadi gitulah. Mungkin bukan value ya, cuma lebih ke ya value. Kalau value hidup aku tuh sebenarnya urep iku urup, hidup itu nyala. Jadi aku pengennya dimanapun aku berada itu aku bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu value aku. Cuma goals aku dalam hidup ini adalah bahagia. Jadi aku percaya dengan aku membantu orang dengan caraku sendiri, itu akan membuat aku bahagia. Jadi happy is my destiny. Apapun yang aku lakukan harus bikin happy. Jadi kenapa orang ngelihat aku kadang kayak nggak pernah sedih, atau kadang sedih tapi nggak lama-lama, itu karena aku percaya kita hidup ini pasti kayak pagi dan malam, pasti ada senang, ada suka, ada duka, ada senang, ada sedih. Jadi nggak usah lama-lama, tapi yang penting tujuan kita hidup adalah untuk bahagia. Happy is my destiny gitu. Sebenarnya yang pertama adalah karena value aku itu urep iku urup tadi, hidup itu harus bermanfaat untuk orang lain. Aku mengambil wadah untuk mewujudkan value itu adalah sebagai Putri Indonesia dan sebagai psikolog. Jadi kalau boleh dikasih tahapan, sebenarnya psikolog itu adalah my next step gitu loh. Karena Putri Indonesia hanya sebagai batu loncatan untuk ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu menurut aku psikolog. Kenapa? Karena dengan jadi psikolog juga otomatis aku bisa membantu orang, bisa menjalankan value aku itu yang urep iku urup, dan bisa menjalankan sondor dinding juga jauh lebih baik lagi dengan gelar psikolog aku. Jadi kenapa aku masih melanjutkan pendidikan? Karena goals aku memang menuntut ke sana. Goals aku juga bukan jadi seorang psikolog, tapi pengen jadi sosok itu yang bisa berdampak untuk pendidikan dan kesejahteraan anak di Indonesia. Aku pun di kampus masih ditanyain gitu, hah lo ngapain masih sekolah? Ya ampun ngapain masih di sini dan lain-lain. Tapi ada hal yang harus dilakukan, yaitu menjadi seorang psikolog. Kalau menurut aku gitu sih. Aku kuliah itu di Universitas Katolik Sugio Pranoto. Basicnya aku muslim. Nah, kemarin sempat ada kejadian, aku pernah upload, aku dapat piagam penghargaan dari kampus aku, dan kampus aku memang Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang. Saat aku upload itu di sosial media, langsung komen-komen membanjiri lapak aku dengan bilang, oh ternyata Mbak Dia bukan muslim ya, oh ternyata Mbak Dia Katolik, oh Mbak Dia tuh Katolik toh. Itu serasa aku jadi auto Katolik gitu langsung. Padahal tidak ada yang salah dari agama apapun kalau menurut aku. Sesuatu yang berbeda sekarang harus dipaksa-paksa jadi sama, kadang-kadang jadinya malah kacau sih. Toleransinya nggak ada,
Terus miris lah pokoknya. Karena menurut aku pertanyaan atau pernyataan yang kayak gitu tuh nggak sopan sama sekali. Agama tuh urusan kita sama Tuhan kita sebenarnya. Jadi bukan sesuatu yang pantas dipertanyakan atau pantas untuk sanggah. Jadi kalau menurut aku orang nanya agama tuh nggak sopan. Kalau menurut aku pribadi, gitu. Apalagi bukan nanya, tapi melakukan pernyataan. Oh, Mbak Dia tuh ternyata Katolik, sayang banget. Coba Islam, emang kenapa? Ibaratnya gitu. Emosi nih jadinya. Yang pengen aku sampaikan sebenarnya banyak banget yang pengen aku sampaikan untuk masyarakat di luar sana. Cuma kalau sekarang mungkin aku pengen menyampaikan kalau kita di Indonesia punya slogan yang luar biasa banget, namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tuh tapi tetap satu. Mau cita-citanya beda, mau latar belakang keluarga, ekonomi, ras, agama berbeda, jangan dipaksa juga untuk harus sama semuanya. Karena kita emang dari awal udah Bhinneka Tunggal Ika, beda-beda tapi satu. Termasuk yang toleransi itu, karena aku percaya kemarin waktu aku ke Ambon bercerita sama korban konflik tahun 99, singkat cerita yang bisa memulihkan mereka dari konflik 99 yang luar biasa itu adalah bagaimana orang tua bisa ngajarin anaknya tentang toleransi. Kalau dulu mereka perkampungan Kristen, perkampungan Islam dipecah, sekarang aja mereka bisa jadi satu, udah nggak ada tuh kampung Islam, kampung Kristen. Manusia itu katanya makhluk yang paling sempurna. Cuma pada kenyataannya memang selalu ada ketidaksempurnaan di dalam diri kita. Tapi yang paling penting adalah kita tetap menjalankan tugas kita sebagai manusia, yaitu dengan mau passion kita di mana aja, hobi kita di mana aja, kita harus ngelakuin itu dengan hati, dan yang penting harus bisa bermanfaat untuk manusia lain, itu sih.